kita juga tidak adil dengan non-muslim lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Masya Allah, ini ada pernyataan yang menarik ya, dan luar biasa, dan sering memang ditanyakan dan dilontarkan oleh banyak pihak ya, tentang bagaimana nasib orang-orang kafir ketika hukum Islam atau syariah Islam itu ditegakkan. Apakah mereka akan dibantai, apakah mereka akan dibunuh, apakah mereka akan diperlakukan secara semena-mena, tidak adil, atau bagaimana? Sahabat, kita sebagai orang Islam ya itu harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Dengan kata lain, ketika hukum Islam atau syariah Islam itu diterapkan secara kafah, secara menyeluruh, ya, maka keberkahan Allah itu akan turun menyelimuti dunia. Dan itu sudah terbukti di pentas sejarah, ya. Bagaimana khilafah itu menjadi mercusuar peradaban manusia paling agung, paling tinggi yang pernah ada. Dan tidak ada peradaban manusia manapun yang sampai saat ini ya yang bisa menyamainya. Ya. Jangankan menyamainya, ya, bahkan lebih tinggi atau lebih mendekati saja mungkin tidak ada gitu ya, dari seluruh peradaban manusia sebelum atau setelahnya. Ya, di mana saat itu khilafah benar-benar menjadi kiblat dari semuanya, ya, dari mulai mode, fashion, ekonomi, teknologi, ya, budaya, dan segala macam, ya. Jadi sahabat, bahkan seorang Will Durant, ya, penulis buku Story of Civilization, ya, itu menulis bahwa para khalifah telah memberikan sebuah tingkat kemakmuran, keadilan bagi masyarakatnya terhadap orang-orang non-Islam, ya, orang-orang kafir dengan merata, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun, di mana ibadah mereka tidak diganggu. Ya. Kita mungkin bisa membaca sejarah bagaimana kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana para rahib di sana diperlakukan, bagaimana para pendeta di sana diperlakukan, bagaimana rakyat Konstantinopel saat itu diperlakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Apakah mereka kemudian dibantai sebagaimana pasukan salib, ya, membantai orang-orang Islam ketika memasuki Baitul Maqdis, ya. Apakah seperti itu? Apakah dibantai? Tidak. Ketika pasukan jihad dari Sultan Muhammad Al-Fatih itu telah berhasil menghancurkan tembok Konstantinopel, ya, maka Sultan Muhammad Al-Fatih itu masuk ke dalam dan pasukan mayoritas ditarik mundur. Yang masuk kemudian apa? Yang masuk kemudian adalah para dai, ulama, ya, yang kemudian itu mengajari umat, mengajari masyarakat di sana. Hingga kemudian tidak ada satupun masyarakat yang merasa teraniaya, ya. Bahkan kemudian mereka, ya, masyarakat di Konstantinopel itu banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena perlakuan yang amat sangat adil dan manusiawi dari Muhammad Al-Fatih, ya. Atau kita juga bisa membaca bagaimana seorang Tariq bin Ziyad ketika menaklukkan Andalusia, Spanyol. Apakah ada kisah bagaimana tentara dari Tariq bin Ziyad itu yang melakukan pembantaian terhadap orang-orang kafir di sana? Tidak ada. Jadi sahabat, ya, kita harus meyakini ketika hukum Islam diterapkan, ketika syariah Islam secara kafah ditegakkan, maka itu juga akan menjadi berkah bagi orang-orang yang non-muslim, ya, kafir zimni, bukan kafir harbi. Oke, demikian sahabat, semoga bisa menjawab, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.